S-A-L-I-D, S-A-L-I-D, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-D, S-A-L-I-D, Dia mengasihiku. S-A-L-I-D, S-A-L-I-D, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Haleluya, puji Tuhan.
Menangis, jawab Maria kepada mereka. Tuhan, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Dia berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil yang seorang duduk di sebelah kepala. Ayat 18. Yesus menampakkan diri kepada yang terambil dari Yohanes 20. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. ayat 11 sampai 18. Yesus Sambil menangis, ia menjenguk memperhatikan domba-domba itu. Tampaklah oleh dua orang malaikat berpakaian Olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. diambil orang dan aku tidak tahu di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Tuhanku telah diambil orang. ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat. Dia berdiri dekat kubur itu dan menangis. kata malaikat-malaikat itu kepadanya. Di sebelah kepala dan Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil oleh orang. berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi yang seorang duduk di sebelah kepalanya. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa Yesus lahir dan datang ke dunia sebagai umat manusia. Pilatus berkata, Yesus tak bersalah. Tak ada alasan untuk membunuhnya, dan aku akan membebaskannya. Dan Tuhan Yesus tidak disalibkan sendirian, tetapi dia disalibkan bersama dua orang penjahat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Iskariot dengan senilai 30 keping uang perak. Was sentenced to death by the governor. There comes the day when God must carry the cross while God is carrying the cross. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. pada jam 12 Salibkan di atas bukit Golgota. Dalam perjalanan menuju bukit Golgota, Tuhan Yesus mendapat banyak sekali siksaan. Dicaci maki, dicemooh. Akulah dia, dan kamu akan lihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu. Memukul kepalanya dengan bulu, lalu meludahinya dan berlutut kepadanya. Kekejaman para prajurit yang dirasakan Yesus untuk membantu Yesus memikul salib, yaitu kegelapan meliputi daerah itu sampai 3 jam yang tertera di ayat 44. Dua orang penjahat, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Yesus di tengah-tengah. Nah, firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini berasal dari Lukas 9 ayat yang ke. Untuk menenangkan hati masyarakat yang sudah naik pitam, Pilatus memutuskan bahwa Yesus dicambuk dan dipukuli saja. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Shalom, nama saya Rania Abina Witanugraha. Saya Katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia. Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau? Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat. Aku adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau... Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia. Sesudah berkata demikian, ia menoleh. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya,
Ibu, mengapa? Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepada supaya aku dapat mengambilnya. Demikian firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Kenapa ini? Kenapa ini? waduh. Kita tunggu ya adik-adik. Oke. Oke, Bah. Yeay. Kak Billy sudah selesai ya tayangannya tadi atau terputus? Oke, Kak Diana, silakan lanjut. Oke, terima kasih Kak Billy. Wah, tadi lihat ya. Tadi ada ya wajahnya yang tercuplik nggak di tayangan? Ada nggak? Yang ikutan lomba pasti tadi mungkin ada. Iya, tadi ada Raja ya. Iya. Banyak ya tadi kakak lihat hebat-hebat sudah berani mau memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kak Alin, Arya, adakah di sana? Ya Kak. Ada dong Kak. Siap. Kalau lomba biasanya ada apa ya Kak? Pasti ada menang dong Kak. Ada hadiah. Raja udah nggak sabar ya. Iya, ada hadiah. Hadiahnya apa? Banyak deh. Hadiah selain hadiah, kita ada pemenangnya dulu ya, baru dapat hadiah. Ada pemenangnya ya, Karya nggak ya? Benar tadi. Oke, kita mau tahu nih Kak, siapa pemenangnya? Kira-kira adik-adik udah tahu belum ya? Mau tahu pemenangnya? Pemenang lomba. Deg-degan Kak. Deg-degan ya? Hadir makanya kasih lihat semua videonya biar dilihat nih ekspresinya siapa yang menang ya. Kita mau lihat Kak Novita sama Kak Jessica nanti coba ada biar ada gimana-gimananya Karya. Gitu ya. Pemenangnya siapa nih ya? Sudah siap belum nih semuanya? Oke. Kita mulai dari kelas kecil tadi. Dari kelas yang paling imut-imut dulu. Dari kelas kecil dulu. Oke, siap ya? Yang kelas kecil. Siap. Ada lomba gerak rambut yang bagus-bagus semua. Oh, ini dia pemenangnya. Ada Samantha. Samantha dari Angkasa Puri. Karena cinta saya bisa di hati.
Saya Rania Abina Witanugraha. Saya akan membacakan Yohanes 20 ayat 14 sampai 15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Shalom. Shalom, selamat siang. Nama saya Raja, kelas 1 SD. Saya tinggal di Komplek Auri Cilodong. Saya akan membacakan Alkitab yang tertulis di Yohanes pasal 20 ayat 15 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Halo, shalom. Nama saya Angela Ezekiela, kelas Pratama dari Kompleks Kuadron. Saya akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 14 sampai 15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Kelas Pratama, ada juara 3-nya tadi, ada siapa? Juara 2-nya aku. Oh iya, Raja ya. Raja ingat banget deh juara 2, iya. Oke, karena Raja yang sudah terpampang wajahnya, gantengnya. Halo Raja, bagaimana perasaannya menjadi juara 2? Ya bisa bersyukur lah. Oh, bersyukur ya. Oke, seneng nggak? Ya, senang juga lah. Ya, tadi kakak dengar ekspresi Raja ketika diinfokan, diumumkan jadi juara 2. Yeay, aku juara 2 gitu ya tadi ya? Berarti senang ya? Ya, tapi Raja juga bersyukur. Bersyukur, bener, pinter ya. Anak Tuhan selalu bersyukur. Kalau nggak menang tetap bersyukur nggak? Tetaplah. Wah, hebat deh. Tadi kayak pendeta loh, keren loh Raja loh. Raja yalah, ada yang ajarin nggak? Atau Raja sendiri yang bisa langsung? Raja bisa langsung bacanya sendiri ya? Diajarin atau enggak? Oh, diajarin sih sama mamiku. Oh, sama mami diajarin. Oh, terima kasih Mami Raja ya sudah ajarin. Tapi nggak terlalu lah. Aku juga bisa baca sendiri. Oh, bisa iya, juga. Iya, sudah menghafal. Oh gitu. Oke, udah bisa baca ya. Oke, semakin giat ya. Baca kitab sucinya, baca Alkitab setiap hari ya, Raja. Iya, tiap hari. Oke, good. Raja jangan kemana-mana dulu, kakak mau ke juara-juara yang lainnya ya. Thank you, Raja. Juara 3 ada Abina dari Skadron. Sudah hadir tadi sepertinya. Halo Abina. Halo Abina. Gimana perasaannya? Jadi juara 3. Seneng nggak? Seneng nggak? Bina malu-malu. Gimana Kak Bina? Seneng nggak? Seneng Kak.
Seneng ya? Wah, hebat. Kak Abina bisa sih baca Alkitabnya tadi bagus. Ada yang ajarin nggak? Ada. Siapa yang ajarin? Mama. Oh, Mama. Terima kasih Mama Abina ya sudah ajarin. Kakak Abina baca Alkitab setiap hari nggak? Setiap hari ya. Ada Gita ya, nanti diajarin adik-adiknya ya. Ya, Kakak Abina. Iya. Oh iya Ben. Kenapa Ben? Ben mau ngomong apa? Oke. Thank you ya Kak Abina. Jangan kemana-mana dulu. Kakak mau ke yang juara 1. Ada apa ya juara 1 ya? Ada Kela dari Skadron. Halo Kela. Halo Kela. Halo Kak. Mana ya Kela ya? Halo Kela. Ada Kela? Halo Kela. Biar bagus. Halo. Kela. Ini juara 2 dia. Kela dengar suara kakak nggak? Enggak. Yang kata Pratama. Kedengeran ya? Oke. Kela, gimana perasaannya jadi juara 1? Senang dan bersyukur. Tetap bersyukur, bener, hebat. Senang ya? Senang. Kela pernah nyangka nggak sih jadi juara 1? Enggak ya? Oh, Tuhan Yesus baik gitu ya? Kela jadi juara 1. Oh, pintar. Kela baca Alkitab nggak setiap hari? Ya, baca ya? Sama kakak-kakak ya di rumah. Ih, hebat deh Kela. Kela. Hai Kela. Thank you ya Kela ya. Untuk Kela, Raja, sama Abina, selamat ya. Untuk yang lain jangan kecil hati lagi kakak bilang. Tetap semangat. Dan yang Makasih, sudah menang, Kak. iya sayang sama-sama. Nanti dihubungin ya orang tuanya untuk penerimaan hadiahnya. Terima kasih. Oke. Kelas Pratama sudah. Kita lanjut kelas mana ya? Ayo ada Kasila. Kelas Madia. Oh, kok kenceng banget tuh kelas Madia. Bener nggak ya Kak Ria, Kak Alis? Habis ini kelas Madia. Betul nggak Kak? Enggak. Ini Kak, dianya Kak. Oke, kita lanjut ya. Ke kelas Madia. Nama Glory Felicia Joanna dari Komplek Raja Wali Baru. Lagi temenan sama Ellen. Yohanes 20 ayat 11 sampai Oke, ini dia juara 3. Yesus menampakkan diri Glory, kepada Maria Komplek Magdalena. Raja Wali. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Yang aneh-aneh. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria!" Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku
dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, ke Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Shalom, perkenalkan, namaku Kaisar Rizkiel Nibala. Ada Kaisar dari Angkasa Puri. Angkasa Puri. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam Tuhan Yesus yang baik. Kami akan membaca Alkitab. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu tamu. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Michelle dari Komplek Angkasa. Saya akan membacakan kitab yang diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya,
dibantu dalam mempersiapkan. Terus dalam mempersiapkan